Acara ini dipersembahkan oleh pagi Mang Cek Mirsa Paul TV di mana Bae Berado. Senang dan setiap pagi tentunya kami terus menyapa Mang Cek Mirsa Paul TV dari Studio 2 Paul TV. Memang punya kita di program yang sangat dinanti setiap pagi, Halo Palembang. Karena memang setiap harinya kita ini menghadirkan narasumber-narasumber yang bakal ngupdate informasi Mang Cek dan juga unjuk ke inspirasi untuk seluruh warga Sumatera Selatan yang nyaksi ke Halo Palembang setiap paginya. Edisi hari ini Kamis 25 Juli 2024 berewangan bersama aku Hagai Kainde dan aku Cek Fili. Buat Macek Bisa yang mungkin sekarang lagi di jalan harus tetap jaga kesehatan juga ya Cek Hagai, jaga keselamatan juga. Yang mungkin sekarang lagi nganter anak sekolah karena ini lagi jam-jam hektiknya. Dan sesuai dengan Cek Hagai tadi bilang, kalau hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif juga. Betul. Dan siap untuk berbagi informasi ya. Betul nih ya. Dan juga mungkin yang lagi di kantor atau yang di tempat-tempat keramaian, pastinya ini kayaknya mungkin bisa juga untuk mantengin selama kurang lebih 60 menit ke depan, karena kita hari ini punya tema yaitu Muda Bersinergi Adat Berjaya Pemuda-Pemudi BMKM Sumatera Selatan. Jadi ini adalah pemuda-pemudi Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau. Nah, ini mana nih Mang Cek Wicek yang masih ada darah-darah Minangnya, ini pasti banyak nih. Betul. Di Sumatera Selatan, terbukti karena banyaknya rumah makan Padang di sini. Itu kan pasti kebanyakan juga keturunan dari Minang ya. Nah, jadi yang dari Sumsel ini, BMKM Sumsel punya peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan adat serta budaya Minangkabau di tanah rantau. Jadi walaupun sudah menjadi perantau di sini, tetap nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat itu terus akan dilestarikan sampai ke keturunan-keturunannya. Langsung kita sapa Fili untuk narasumber-narasumber kita yang ada di pagi hari ini. Yang pertama ada Ketua Umum IPP BMKM Sumsel, ada Bapak M. Idrus DP. Apa kabar Pak M. Idrus? Siap, selamat pagi. Selamat pagi. Untuk Pal TV, Mancek Bicek semuanya ya. Oke. Semangat paginya selamat luar berjumpa biasa dengan kami dengan IPP BMKM Sumsel. Siap. Yang selalu jaya ya. Jaya. Menyala Pak ya? Menyala. Menyala abangku. Menyala abangku. Tetet. Bukan ya, bukan. Oke. Berikutnya kita ada Sekretaris Umum IPP BMKM Sumsel, ada Mas Jonathan. Apa kabar? Bang Jo, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus pilih? Ada Kak Rika Queen yang paling cantik di sini. Oke, selaku Bendahara Umum BMKM Sumsel. Selamat pagi Kak Rika. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ini cetok sudah sarapan karena luar biasa ya, memancar kecantikannya. Iya, ada ujungnya biasanya. Nomor rekening ya. Lagi 100 dulu ya. Iya. Jangan lupa kirim nomor rekening baik. Benar. Tadi kita langsung WA Kak Rika. Siap. Dan selanjutnya di sini sudah ada Kak Trias selaku Ketua Harian BMKM Sumsel. Selamat pagi. Pagi, Kak Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Trias? Alhamdulillah. Iya. Saya baru Kak Trias nih. Tidak pakai seragam soalnya. Belum tercetak ya seragam. Lagi nyait. Sebenarnya sudah kamu. Kebetulan ada ngadiri undangan beliau ini tadi. Oh, iya. Undangnya anak sekolah. Iya. Oleh guru kan. Habis ini kondangan ya, kondangan ya. Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih bersama 4 narasumber kita yang luar biasa. Langsung kita tanya-tanya nih, apa yang memotivasi mungkin kakak-kakak sekalian ini untuk terlibat di BMKM Sumatera Selatan nih? Silakan. Oke, terima kasih. Saya sebagai Ketua Umum IPP BMKM Sumsel, untuk motivasi kami untuk membina pada pemuda-pemudi Minang yang berada di Sumatera Selatan, terkhusus Palembang, untuk bersinergi untuk di bidang baik pemerintahan, ya, pemerintahan dan kemasyarakatan. Kami saling bahu-membahu dan bekerja samalah dengan tim. Yang namanya IPP BMKM Sumsel ini adalah Badan Musyawarah
kami ini di bawah naungan BMKM Sumsel, Badan Musyawarah Keluarga Minang Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bapak Apoteker Haji Nofrizon Yomed Datua Mangkutorajo. Oke. Itu yang selalu motivasi kami dan pengurus-pengurus yang lain, pengurus-pengurus inti yang tidak bisa saya sebutkan lah satu persatu untuk motivasi IPP BMKM Sumsel ke depan ini. Oke. Yang selalu mensupport kami beliau. BMKM ya. Ya, Jadi BMKM ini ikatan Sumsel. pemuda-pemudinya Iya, ya. iya. Oke. Nah, kalau secara umum mungkin boleh dijelasin BMKM-nya sendiri mungkin Mbak Rika. Iya. Seperti apa dikenalin ke Mang Cebica? Oke, BMKM ini adalah sebuah wadah di mana perkumpulan keluarga yang berada di Tanah Sriwijaya untuk mempererat tali silaturahmi dari ranah Minang yang berada di Tanah Sriwijaya. Jadi tujuannya adalah membantu secara sosial baik duka ataupun cita untuk membangun bahwasanya keluarga BMKM ini sebuah wadah khusus untuk membantu orang-orang keluarga Minang yang berada di Tanah Sriwijaya. Karena BMKM itu kan Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Nofrizon Mbiomed Datua Mangkutorajo. Oh, itu udah ada gelar ini ya? Sudah ada gelar khususnya. Gelar khusus ya? Artinya apa tuh, Mbak? Artinya itu adalah datua yang dihormati secara tahta yang tertinggi di Sumatera Barat. Barat ya. Wow. Oke, mungkin untuk warga yang ada di Sumatera Selatan yang punya darah Minangkabau pengen ikut dalam ikatan ini seperti apa caranya? Caranya mudah sekali Mbak, hubungi saja melalui sekretaris kami atau salah satu anggota yang ada di IPP Ikatan Pemuda-Pemudi BMKM Sumatera Selatan, boleh melalui WA atau sekalian langsung datang ke kantor kami atau sekretariat kami di BMKM Sumatera Selatan yang berada di Masjid BMKM Sumatera Selatan. Oh, bahkan udah mendirikan masjid nih ya BMKM. Oh sudah ada. Lokasinya di mana tuh? Lokasinya itu Jalan Soekarno. Soekarno Hatta. Iya. Oke, Bandara berarti ya? Iya, Paratnian. Oke. Nah, mungkin kita ke Bro Jonathan selaku sekretaris umum nih mungkin terkait administrasi tadi sudah di-spill sedikit. Kalau keanggotaan sekarang, Bang Jo, berapa banyak nih anggotanya? Oh, kalau untuk saat ini anggota di IPP BMKM ini sekitar 98. 98 kakak. Yang terdata ada 98 orang. Orang. Kalau untuk di IPP, kalau di BMKM-nya banyak, sekitar 300 lebih lah gitu. Yang terdata lewat media sosial, belum yang terdata dalam segi aplikasi sama ini secara lisan. Jadi kan kalau yang kita ini kan terdatanya secara WA gitu ya, buat aplikasi media sosial gitu. Oke. Kalau yang secara datanya bener itu mungkin sekitar 300 lebih lah gitu. 300 kakak lebih. Iya, untuk BMKM-nya. Dan itu mungkin masih banyak juga teman-teman yang belum sempat join ya, Mas. Iya. Yang punya darah Minang berarti cukup banyak lah. Cukup banyak sebenarnya. Dan apakah itu memang rata-rata pada buka nasi Padang atau? Tidak, kebetulan di sini ada yang membuka nasi Padang, jadi boleh bertamu langsung ke beliau. Pak Trias. Kak Trias ya? Ada Beringin Jaya, free untuk Pal TV ya, tapi ya jangan seluruhnya pula ya. Dan muat. Jangan harga yang gratis terus Kak. Oh, udah apa-apa. Sekalian di-endorse-kan. Iya, aman. Nah, kalau untuk Kak Trias sendiri, ini kan selaku ketua harian, Ya, pasti kan banyak juga pemuda-pemudi yang pengen gabung. Nah, kira-kira untuk alasan dari mereka untuk gabung tuh apa sih Kak? Insya Allah apabila bergabung di IPP ini, insya Allah yang pertama adalah kita kebersamaan. Pertama kebersamaan dulu. Yang kedua ya di IPP ini kan kita ini kan menginduk ke BMKM. Nah di BMKM ini alhamdulillah banyak orang penting juga di dalam tersebut. Insya Allah dengan silaturahmi tersebut kita dapat membuka rezeki, mungkin ada yang bisa dibantu gitu. Intinya insya Allah banyak kemanfaatan terhadap
menjadi anggota IPP tersebut. Betul, setuju sih, karena apalagi kalau sama-sama punya darah Minang ya kan. Betul, ya. Sama-sama di rantau itu pasti ikatannya lebih kuat. Iya. Ya kan, bakal saling menolong, Iya. bakal saling cover satu dengan Misalnya yang lain. contohnya, Yo. ternyata itu anak si A, anak si B, teman saya gitu kan. Betul. Dengan kita berkumpul tersebut lebih silaturahmi. Dengan silaturahmi otomatis kita akan memperbanyak rezeki dan berikut dengan link-link dan channel-channel gitu. Betul, setuju. Dengan otomatis. Secara umum orang tertarik dengan IPP yang pertama adalah untuk membangun komunikasi antara sedarah Minangkabau. Betul. Nah, karena kebanyakan kan di tanah Sriwijaya ini kebanyakan banyak yang merantau dan tidak tahu turun temurunnya, tidak tahu ini sukunya apa. Jadi pengen tahu di IPP, di BMKM, pengen dijelaskan dan diterangkan bahwasanya ini larinya kemana darahnya, ini sesama suku bagaimana, seperti itu. Jadi tujuannya pertama mencari persaudaraan secara Minangkabau. Betul, setuju sekali. Jadi memang kita tuh jas merah ya, jangan sampai melupakan sejarah. Oh iya benar, terutama jas silsilah. Silsilah. Iya benar tuh sekali. harus tahu bahwa oh nenek moyang kita nih bukan cuma pelaut, ya kan? Tapi ada juga yang berdagang juga kan, maksudnya kan luar biasa. Nah, kalau tadi kan udah di-spill nih oleh Pak Ketua Harian bahwa memang di BMKM ini banyak wong penting ya, salah sikonya Pak GM kita juga di situ kan pastinya terlibat kan, wong Padang juga. Iya. KPI ya. Iya, terlibat di situ dan akan saling menolong satu dengan yang lain. Nah, kalau menjadi tantangan ini pasti kan menjaga jati diri Minangkabau di tanah rantau. Apalagi pemuda-pemudi sekarang nih disuguhkan dengan westernisasi, terus juga sosial media yang membuat budaya-budaya luar itu lebih menarik nih dibandingkan dengan budaya-budaya adat. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri pasti. Mungkin Pak Idrus mungkin bisa jawab. Kalau buat tantangan sih buat kami di PPB nggak terlalu tantangan ya, karena kami sifatnya sini membangun. Ya kalau dibilang tantangan sih bukan sih pertantangan, cuman intinya kami ini di PPBMKM ini merangkul, mengajak saudara-saudara kami yang berada di daerah-daerah. Ya kan yang Sumsel ini kan meliput semua. Bukan kami ini di PPBMKM Sumsel ini bukan sekedar wadah di Palembang. Jadi kami di Sumsel. Sumsel ini berarti Linggau, termasuk nanti di Muara Enim, termasuk nanti di Prabu Muli. Ya pokoknya wilayah Sumatera Selatan. Jadi kalau bisa saudara-saudara kami yang di pelosok, IKM kami yang dari pelosok itu berbaur dengan kami. Nah, itu bukan tantangan sih. Ibaratnya kami itu memperluas jaringan, kalau bisa kita bersatu membangun untuk IPP BMKM Sumsel untuk ke depan. Ya kan, karena apa? IPP BMKM Sumsel ini adalah regenerasi untuk orang tua kita yang di BMKM sekarang. Nah, inilah dibentuknya IPP BMKM Sumsel ini. Ya. Nah, kalau Bang Jo boleh tambahin nggak ini dalam hal menjaga jati diri Minangkabau tadi? Apakah memang ada kegiatan-kegiatan rutin dari IPP BMKM untuk terus mengingatkan bahwa ini loh jati diri kita ini sebagai orang Minang seperti itu, ataupun ada hal-hal yang kayak kultural ya, maksudnya untuk tetap menjaga kelestarian budaya dari Minangkabau ini sendiri. Mungkin dari BMKM Sumsel ini ada kegiatan yang selalu dilakukan gitu kan? Kalau kayak kegiatan IPP BMKM ini ada pernah event, ada yang di Festival Sriwijaya. Nah, jadi kami mungkin untuk pelestarian budayanya ikut serta gitu, walaupun yang dipentaskan tuh mereka tuh memang dari Sumatera Barat, tapi kami hadir gitu dan ikut mempromosikan. Dari misalnya nih kayak di yang Festival Sriwijaya kemarin tuh tarian, terus dari segi makanan gitu. Jadi kami ibaratnya ikut melihat gitu, ikut kontribusi gitu. Nah, dari situlah sebagai ajang promosi bahwa kami ini tidak sendiri di Minang ini. Ada hadir untuk walaupun di Sumatera Selatan, tapi kami tetap ada gitu di Sumsel. Dari segi dari segi
kegiatan-kegiatan tadi ya. Kalau agenda rutin mungkin apa nih Mbak Rika? Oh, kalau agenda dari rutinnya IPPB. yang pertama sekali yang pertama di bidang sosial, itu bidang sosial kami sudah melakukan yang namanya donasi untuk membantu orang kita yang sedang mengalami musibah. Contohnya adalah banjir bandang di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, yaitu salah satunya Tanah Datar dan Agam, seperti itu. Lalu yang kedua, di sini juga kami ada yang namanya rutinitas pengajian bulanan, tapi gabungan antara IPP dan BMKM, seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya Jumat Berkah. Dan itu Jumat Berkah itu dalam bentuk nasi bungkus dari produk Minangkabau yang dipelopori oleh owner-owner rumah makan Padang di Tanah Sriwijaya. Itu nasi dan disebarkan di masjid-masjid Ikatan Keluarga Minang yang lainnya yang berada di Sumatera Selatan, khususnya adalah Palembang, seperti itu. Oke, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya bersama Boleh. dengan sumber kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen kedua dan segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya, terima kasih Mang Cek Bice Uni Uda. Nah, yang nonton hari ini ya. Jadi memang kita lagi bareng dengan kawan-kawan dari BMKM, IPP BMKM. Ini adalah para perantau dari daerah Minang, pastinya dari tanah Minang yang ada di Sumatera Selatan, pastinya jadi Mang Cek Bice juga sudah, ya kan. Tapi tidak akan melupakan adat, nilai-nilai yang dari para leluhur yang harus dilestarikan. Karena memang inilah menjadi satu tantangan di era sekarang ya, Vili ya. Betul. Di tengah gempurannya budaya-budaya asing masuk, kita tetap harus menjaga adat istiadat, nilai-nilai yang ditanami oleh para leluhur wong-wong tua kita. Nah, ini menarik bahwa tadi sempat di-spill bahwa BMKM ini sudah punya masjid dewe. Nah, kayaknya berarti banyak ini apa usaha bersama ataupun hal-hal yang sudah menghasilkan dari BMKM ini dewe nih. Boleh di-spill. Oke. Silakan nih. Usaha yang dihasilkan oleh BMKM sendiri itu alhamdulillah udah banyak. Yang pertama adalah tanah perkuburan, itu tanah perkuburan yang diperuntukkan untuk orang Minang yang berada di Tanah Sriwijaya, dan itu sifatnya adalah free atau gratis untuk benar-benar mendapatkan lokasi perkuburan untuk seseorang yang akan pergi duluan. Tapi dengan syarat, yaitu salah satunya adalah untuk mendaftarkan diri di aplikasi BMKM tersendiri sebagai anggota BMKM. Lalu yang kedua, ada yang namanya Gedung Cinduamato yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. GCM itu mempunyai volume yang sangat besar, yaitu untuk 1000 undangan. 1000 undangan itu bisa digunakan untuk pertemuan, wedding, akad nikah ataupun acara-acara lainnya, dan dipersilakan untuk langsung menghubungi manajernya berada di sekretariat itu di GCM itu sendiri dengan alamat yang sama. Lalu yang ketiga ada masjid, alamatnya juga sama, itu masjid dari BMKM juga. Lalu produk dari IPP sendiri itu ada yang pertama adalah Army EO, sekretariatnya sama alamatnya, dan dipersilakan untuk menghubungi Abang Acuy sebagai ketua dari Army EO ataupun Rika Queen sebagai pelopor atau owner dari Army EO, dan itu di bawah payung dari IPP BMKM Sumatera Selatan. Luar biasa. Oh, ini tayangan masjid ini ya? Ini masjid BMKM Sumatera Selatan yang berada di letak yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Sebelah dari gedung
Gedung Cindo Oh, dia tingkat, Pak. tingkat. Di atas. Ya, di atas. Gedung Cindonya di atasnya. Gedung Cindonya di Di bawah. bawah. Oh, di bawah. Ya, masjidnya di atas. Oh, Masjidnya di atas, gedungnya di bawah, sekretariatnya di seberang. satu Iya. lingkungan, satu daerah. Iya. Dan ada juga kalau ingin bertamu di sana, kami mempunyai gedung yang sangat punya ciri khas dari BMKM, yaitu dikelola oleh IKTDP, yaitu Rumah Adat Minangkabau. Jadi kalau mau prewedding atau mau ini bisa kunjungi dengan alamat yang sama juga, Jalan Soekarno. Dan itu satu tempat, satu lingkungan Daerah seperti juga. itu. Iya, 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 yang mau foto-foto ala Ya, ala wedding, Minang, ya, darah Minang. Jadi kita tuh di Palembang ini, kalau namanya tuh Balai Basamo IKTDP, di bawah kepemimpinan Bapak Haji John Henry. Ya, jadi di bawah kepemimpinan beliau dan saya pun sebagai pengurus di sana. Jadi itu kami jadikan sebagai ikon Minang yang berada di Palembang, terkhusus Sumatera Selatan. Jadi kalau sanak saudara kami yang berada di Palembang, Sumatera Selatan, yang ingin berfoto-foto di sana, pemain CBC di Palembang ini ingin foto situ silakan. Ya, itu seperti persis kayak rumah adat yang di Padang. emang sengaja dibuat Ada gitu ya? gonjongnya sekalian. Iya. Karena memang langsung darah Jadi Minang yang kalau buat itu, Mance, gitu kan. Ece punya foto besok, presenter sana, besok kami siap. Oh ya boleh. Iya. Benar-benar. Kita atur waktu. Oke, tapi kalau untuk anggota dari BMKM sendiri, kalau untuk foto-foto ataupun misalnya melakukan pernikahan dan lain, itu bakal ada diskonnya atau bahkan free? Oh, kalau masalah gedung, kalau untuk orang luar itu harganya dulu ya, untuk orang luar itu karena bukan untuk orang Minang saja, tapi Open ya? kalau untuk orang Minang ada diskon khusus. Kalau orang luar itu 20 sampai 25 juta saja, murah loh. Murah. Karena itu kapasitasnya tadi sangat 1000. luas ya, 1000 packs bisa masuk ke situ. Iya. Oke, luar biasa. Bahkan ada IO-nya juga. Jadi ini sangat lengkap ya, prewedding sudah ada tempatnya. Iya. Untuk nikahnya juga ada, IO-nya juga ada gitu. Cateringnya tinggal nasi padang ya. Kalau mau tari piring ada juga sekalian. Oh tari piring Iya, juga ada tari pak. piring, mau Tari pijak-pijak piring. apa namanya kaca. Kalau untuk- kan Barika ku ini bisa langsung mijak deh sekarang. Ada kaca. Lengkap ya. Jadi IO ada, Iya. tari piring. Kalau untuk benerin AC ada pak? Apa? Benerin AC. Benar rasa ada kemarin nanti. Itu bagian teknisi nanti kita. Ada teknisi Tapi ini Jolo luar ya. biasa kalau Iya, dari iya. BMKM ini ya, yang nggak bisa bisa ke Sesuai harusnya. dengan slogan kami. Apa tuh? Mudah berkarya luar biasa. Nah, jadi aku pun di karaoke ya. Iya. Gila, jiwa Padang tuh memang jiwa dagang. Iya. Setiap rumah kelo ada rumah makan. Betul. Iya. Pasti tidak bingung lagi milih catering ini Cah guys. Ada Oh, Pak Trias. banyak. Kalau Mance besok nak pingin itu boleh silakan datang hubungi Mbak Rika. Saya langsung bisa silakan. Oke. Pokoknya kalau sudah urusan pernikahan dan lain-lain, ini Iya. urus tinggal ini hubungin Iya. Uda dan Uni ya. Iya. Ya, sudah belum? Belum. Kita Belum, nyari rewangnya hubungi, dulu. hubungi. Kita nyari rewangnya dulu. Pemakaman boleh? Hah? Mau menambahkan penjelasan tanah pemakaman? Boleh silakan Kak Trias. Kak Trias. Ya kebetulan tanah saya ini kan ada juga namanya IKM, Ikatan Keluarga Minang Sebanyuasin. Jadi BMKM ini sesumsel. Induknya ya. Induknya ada lagi ikatan-ikatan di bawahnya seperti Ikatan Keluarga Tanah Datar Padang Panjang, Persatuan Pariaman, Persatuan Sulit Air, Solo, dan IKM-IKM lainnya. Nah kebetulan saya ini ketua IKM Talang Kelapa Banyuasin. Oke. Nah itu menyangkut karena daerah tanah pemakaman tadi di daerah Banyuasin, Iya. di air batu Sungai Rengit. Nah di sana sudah ada 2,5 hektar untuk free untuk seluruh warga Minang Sesumsel yang telah dijelaskan oleh saudari Rika tadi dengan mendaftar di aplikasi BMKM. Dan juga ada ambulans. Kita menyiapkan 2 ambulans yang Tiga ambulans. yang memiliki oleh Ikatan Tanah Datar Padang Panjang dan Solo. Itu pun digratiskan. Oke. Itu kebetulan saya ini yang di Banyuasin ya, saya tahu lokasinya persisnya di air batu Sungai Rengit. Nah itulah kenapa kita ada kemanfaatan untuk masuk BMKM
banyak manfaatnya itu. Betul. Tadinya sudah juga di-spill kan bahwasannya kalau kita gabung pasti menambah relasi juga gitu ya, channel juga dan lain-lain. Jadi seluruhnya diurusin nggak ya Iya, diurusin. dari lahir sampai lah meninggal. Insya Allah. Karena memang zaman sekarang juga tanah kuburnya juga mahal. Benar, Iya. dan harus Hal yang rebut-rebutan murah. juga gitu kan, benar. prosesnya juga susah. Dan ini kapasitasnya luas loh, 5.000-an. 5.000-an. Gitu. Kalau Mance pengen daftar langsung bisa kan? Bisa. Harus kita siapkan memang. Iya itu. Sekarang. Kita udah panjang umur Kami dulu. daftar juga deh. Iya. Boleh. Daftarkan bukan berarti duluan. Ngecup dulu ya. Betul. Dan kebetulan sekarang di Taman Makam itu sekarang masih kosong. Masih kosong ya. Masih kosong. Tapi sudah belum ada terdaftar yang ada daftar. beberapa. Sudah kan? ada. Sudah ada. Yang daftar. Sudah ada. Sudah gitu ya, yang Sudah asalkan di aplikasi tadi ya. Iya, asalkan aplikasinya. Ya, maksudnya Terdata. isinya, bukan aplikasi orang. Betul. Orang yang daftar sana belum ada yang dimasukin. Iya. Oh iya. Saya tawarkan kalau ada Cak Mance mau daftar ke saya, bisa saya solusikan secara langsung. Walaupun tidak Minang nih. Iya, walaupun untuk khusus untuk Di Ejo nggak, Pak, ya? untuk presenter Pal TV. Pal ya? TV. Masya Allah. Untuk umum ini lah ya. Siap. Nah, kalau kita balik lagi bahas IPP nih, Ikatan Ya. Pemuda-Pemudi. Nah, kalau dari daerah Minang ini dewe, apakah memang ada nilai-nilai khusus contoh nih, wong Minang nih harus nikahin sama wong Minang? Itu diwajibkan atau diutamakan atau emang diarahkan kayak itu atau bebas nih budayanya? Kalau masalah itu, intinya pertanyaan ini kan masuk di grup BMKM ya. Ya. Intinya gini, kami tidak menutup untuk warga ibarat itu Cak Mance sekarang kan dapat uang rumah lah, contoh Cak dengan Wong Padang itu sudah masuk keluarga Minang. Welcome jadi. Ya welcome, sudah masuk langsung ke BMKM Sumsel ya. Itu kami tidak menutup. Itu jatuhnya kalau dari orang kami itu namanya Surang Sumando. Surang Sumando. Apa tuh artinya, Pak? Surang Sumando itu jadi mantu ya. Mantu. Nggak perlu beli marga ya? Tidak perlu gimana, nanti dikasih gelar. Dikasih gelar. Ya, tapi harus dapat Wong Padang dulu cewek uni ya. Oh, cewek Harus uni. dapat- Kayak Dia komring sudah gitu. dapat Pak, sudah dapat. sudah Boleh dapat. nambah lagi, boleh Ayo, nambah kalau lagi. cewek kan kalau belum Iya, nah, cewek Ya, kalau nah ini baru kita jadi Rewo Padang langsung sekretariat otomatis saya dapat. kebetulan sekretariat kan lagi sendiri. Oh, Jonathan ya. Iya. Luar biasa loh Palembang ini. Iya. Siaran dapat jodoh. Tapi beliau harus beli marga, Pak, karena ini Batak. Dia harus beli marga. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk memperkokoh adat Minang ini sendiri, karena kan ini adalah suatu PR ya. Iya. Kayak, apalagi sekarang kan sudah ada generasi Gen Z. Iya. Nah, Gen Z ini kan sudah zamannya media sosial. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi hobi ini, yang lain ngikut. Nah, untuk PR ini sendiri gimana mengatasinya, Kak? Mengatasi bahwasanya supaya agar masih cinta dengan Iya, Minang benar. gitu ya. Caranya kami IPP memfasilitakan yang pertama adalah membentuk sebuah acara seminar-seminar untuk memperkenalkan budaya asal dari Minangkabau. Contohnya bisa seminar berbagai macam sosialisasi Tengkuluk. Tengkuluk Minang. Ada yang namanya seminar juga bagaimana cara perempuan berpakaian secara adat, yaitu dengan menggunakan baju basibah. Baju basiba. Iya, dan ada juga binaan kesenian-kesenian yang lainnya, contohnya seperti video tadi ada tambur, gitu kan, dan itu ada kegiatan rutin untuk latihan, dan itu bisa juga diundang atau diinformasikan untuk datang untuk mengisi acara-acara tertentu, sehingga mereka tertarik dan tahu bahwasanya itu adalah ciri khas dari Minangkabau, seperti itu. Banyak lah ya, banyak cara ya. Banyak Terus cara. dilakukan ya, Iya, aktif ya. aktif. Sanggar pun seperti itu juga. Kami Oh, juga oke. mempunyai sanggar yang dominannya itu tarian Minangkabau. Tarian daerah. Tari piring pijak kaco, tari galombang atau tari persembahan untuk penyambutan, pengantin ataupun tamu kehormatan. Oh, Nah, oke. seperti itu. Pokoknya tidak akan hilang lah ya. Tidak akan Nilai-nilai hilang. itu. Khusus sudah terbentuknya IPP dan juga BMKM ya. Iya. Nah, kita ke Kak Trias lagi nih, selaku Ketua IKM Banyuasin juga ya. Ya. Nah, Khususnya Talang Kelapa. Talang Kelapa. Nah, cak mana tuh Kak Trias? Giat-giat di sana, apakah emang ada agenda-agenda khusus? Kalau yang IKM Banyuasin ini
kemarin sudah bekerja sama dengan pemerintahan. Salah satunya adalah dengan kepala dinas atau pemerintahan dinas perikanan. Jadi dinas perikanan tersebut memberikan benih lele dan benih ikan gabus khusus untuk IKM Banyuasin yang telah terlaksana, yaitu di IKM Betung, IKM Banyuasin 3 itu lele semua, dan IKM Talang Kelapa mendapatkan gabus. Itu diberikan untuk kita secara hibah dan cuma-cuma. Jadi itu salah satu programnya yang sudah berjalan. Yang salah satu yang positif dari pemerintahan. Mungkin kedepannya ada juga program dari IKM ini kerjasama dengan Kuwait untuk membangun masjid di daerah Banyuasin dengan bahan bangunannya digratiskan. Itu kerjasama dengan IKM Banyuasin. Yang telah terjadi yaitu di daerah Air Batu. Sudah terlaksana, masjidnya sudah selesai. Nah, juga saya promosikan bagi yang ada tanah yang siap untuk dihibahkan untuk masjid ini, IKM Banyuasin telah bekerja sama dengan Kuwait untuk memberikan berupa material secara gratis sampai selesai. Nah, untuk yang biaya bangunan, untuk biaya tukang dan tanahnya enggak, cuman hanya berupa material. Itu salah satu program kami Dengan Kuwait. Kuwait ini negara Kuwait atau apa, Pak? negara Kuwait, betul. Oh, dengan negara Kuwait. Ya. Pemerintah sana. Ya, betul. Wow, from Banyuasin ke Kuwait ya. Betul. Kaleng ya. Siap. Iya, iya. Kakak Jadi lagi. judulnya Internasional udah ya. bener, Kuwait collab sama Saltwater. Banyuasin kan. Nah, Bang Jo, kalau sebagai sekretaris umum IPP nih, giatnya apa ya sebagai Sekum? Apakah memang cukup sibuk dengan organisasi ini atau masih memang bisa untuk sambilan dengan gawenya? Oh, kalau secara pribadi, kalau sekretaris ini kan dia lebih ke administratif ya. Kalau masalah kerja ya tidak mengganggu lah dengan kegiatan organisasi. Yang penting kita mengimbangi lah gitu. Jangan dijadikan beban gitu kan. Sehari-hari ngapain Bang Jo? Oh, kalau saya ini principal agen ekspedisi. Jalan usaha ekspedisi. orang tua. Luar biasa, pengiriman ya. Iya, Kalau pengiriman. Kak Trias tadi rumah makan Padang salah sih. Iya, rumah makan Padang. Jaya berlokasi di kilometer 15 Banyuasin. Wow, nggak Dan jauh. juga Ya. saya kebetulan ada bisnis karangan bunga, namanya Danis Floris. Oh, Dani. Kalau di karangan bunga itu saya kebetulan perwakilan dari perkumpulan Floris Sumsel untuk usaha saya. Jadi Kak Trias ini emang cukup aktif ya dalam mengikuti Betul. organisasi-organisasi. Karena memang kalau kita ikut organisasi, relasinya itu ya Betul. yang nanti kita akan lebih mudah untuk mendapatkan. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, ini kan sekarang kita lagi giat-giatnya untuk mendorong UMKM ya, untuk memajukan UMKM yang ada di Sumsel dan juga yang ada di Minangkabau. Nah, kalau dari BMKM Sumsel ini sendiri, untuk mengajak anak-anak yang ada di Sumsel yang mempunyai darah Minang juga, ini gimana caranya untuk mendorong UMKM? Ini kalau di BMKM itu ada bidang-bidangnya, mungkin kami tidak terlalu menguasai karena kami membawa nama IPP. Mungkin saya akan menjelaskan ranah IPP saja. Iya. Kalau IPP itu kami angkat, yaitu orang yang punya bisnis-bisnis kecil ataupun menengah untuk dipromosikan melalui IPP, yaitu salah satunya contohnya adalah kayak kemarin ikan crispy ya, ikan crispy dari Uni Ningsi. Oke. Uni Ningsi, dan itu kemarin sudah diundang juga di RRI gitu kan, di RRI gitu. Jadi pokoknya siapa yang punya usaha di Usaha IPP pasti ya, akan dipromosikan melalui sosial dan yang lain. Lagi Nah, tahan dulu Kak, satu laginya. Setelah yang ada yang lewat dulu. Kita tahan dulu, kita bakal ngobrol lagi di segmen ketiga Mang Cebice. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama kawan-kawan dari IPP BMKM Tanah Minang, Sumsel.
Baiklah pemirsa, masih di program Halo Palembang, masih dengan tema kita hari ini, Muda Bersinergi, Adat Berjaya, Pemuda-Pemudi BMKM Sumsel. Betul, kita masih dengan para pengurus dari IPP BMKM Sumatera Selatan ini yang sangat inspiratif dan jadi wadah yang sangat bagus ya, Vili ya. Betul. Untuk para pemuda-pemudi khususnya dari Kota Minang, dari tanah Minang ini yang merantau ke Sumatera Selatan. Ayo terus ingat nilai-nilai sejarah, adat istiadat, budaya ini tidak boleh sampai terlupakan, ya kan? Terus harus dijaga dan berkumpul dengan komunitas yang tepat, ya kan? Karena lingkungan yang tepat ini akan membawa kita juga akan semakin bagus secara manusio. Jadi manusia yang berguna pasti ya. Ya secara manusionian ya. Kita lanjut lagi Kak Idrus. Untuk ngobrol tadi masih ada hal yang untuk mendukung UMKM tadi. Nah, Cak mana tuh? Kalau di BMKM ini, IPP BMKM ini kami sudah ada anggota-anggota kami dan yang punya Usaha bisnis, ya? usaha sendiri ya. Iya. Contoh yang dibilang Mbak Rika tadi kan, Unirika. Terus ada satu lagi pisang apa? Pisang crispy juga. Pisang crispy juga ya. Itu Iya, risol ownernya mayones. itu Adinda Maya. Oh. Iya, itu kalau seandainya mau di request pesan lewat Gosen bisa langsung. Banyak online. juga ya, rata-rata Iya. pemuda-pemudinya punya usaha sendiri ya. Rata-rata lah lebih kurang kayak gitu lah. Betul. Tidak menutup kemungkinan Tidak. juga ada pegawai. Jadi Iya, ada karyawan. atau Campur beraneka ya. ragam lah pokoknya di dalam IPP BMKM. Siapa yang begawe kita rekomendasi ke, kalau Pacak gawe tempat yang lebih bagus Iya. pasti ya. Kalau ada lowongan-lowongan pasti ninjo. Yang punya usaha pasti dipromosi ke. Karena profil dari orang-orang IPP itu bermacam-macam. Betul. Ada guru, ada dosen, ada pengusaha seperti beliau kan pengusaha yang namanya mobil pariwisata. Nah, beliau seperti itu juga. Kalau saya di bidang pendidikan seperti itu. Ngajar Mbak Rika. Ngajar saya. Di mana? Saya ngajar di Banyuasin SMA dan juga ngajar di salah satu universitas di Sriwijaya. Wow. Oke. Guru dan bu dosen ya. Sama Win, ya. caknya itu ya, tapi di sini tidak bu guru bu dosennya. Bu Guru, Pokoknya Bu berarti entrepreneur ya. iya, anggota-anggotanya diejakan gala. Diejakan gala, mana caranya ya? Sebisa-bisanya kan? Iya. Iya. Tadi juga sudah di-spill ada usaha travel ya. Iya ada. Ada. Nah, Kebetulan saya Promosi sendiri kan. yang Cuma sih kok yang kurang nggak? Apa? Ya kan pas promosi ke pisang crispy, ikan crispy tadi kurang ditampilkan di sini. Oh, iya. Karena belum dapat request kan dari ininya, karena nanti gini aja kita Iya. alamat aja nanti. Oh, iya, Oh, siap. iya, siap. Jangan nih anak Jangan Pangkok nih, ya. Padang. Langsung ya. Iya, langsung dikirim isi mobil ini, ngeri ya. Nah, kalau untuk agenda balik kampung biasanya ada itu kalau dari untuk IPP agenda BMKM. balik kampung, insya Allah untuk tahun ke depan kami atas nama IPP BMKM Sumsel berkemungkinan kalau tidak ada menghambat, kalau jika umur panjang, Amin. ya, Kita kalau ada doakan. rezeki ada, Amin. saudara-saudara lain, mungkin kami buka program untuk pulang gratis. Wow, luar Cuman biasa. kami butuh doanya. Siap. Oke. Ya kan, kalau mau pesan tiket sama saya aja langsung bisa. Oke. Mau berangkat umroh sama saya bisa. Mau berangkat ke Jakarta sama saya bisa. Apa Semua brand bisa lah. brandnya apa, Kak? Hah? Tour travel apa? Tour travel saya. Kalau saya mereknya langsung yang pribadi punya saya, CP Tanjung Baru. Oke. Tour travel. Jadi Kalau bisnya itu Simpati Star. kita doakan Dan PT bisa Pelangi. program pulang gratis tadi ya. Insya Allah. Pulangnya gratis. Pas Ya, balik ke pulang sini. gratis. Turun kami tagih. Oh iya. Sudah bawa mesin cetaknya ya, mesin cetak tiketnya sudah bawa Iya. beserta dengan Iya. krisnya juga. kita lah konsentrasi nyingonya ya terakhir, terakhir Iya. tuh agak ini dikit ada. Agak kerenyit gitu. Luar biasa ya. Oke, nah kalau untuk bazar-bazar UMKM juga ini demi untuk mendorong UMKM, siapa tahu kan dari IPP BMKM juga banyak tadi kan yang buka usaha, bahkan katanya keripik juga ada yang Ada jual keripik, gitu kan. ciri Itu khas mungkin dari di spill bisa. Iya. Ini atau ketua. Boleh ketua. Kalau keripik itu untuk yang pengen orang Palembang terkhusus Sumatera Selatan, kalau pengen dia mencicipi oleh-oleh khas dari Sumatera Barat, mau keripik sanjai, mau kerupuk pacak yang lain kan, Iya. silakan datang langsung nanti hari Minggu ya. Besok hari Minggu. langsung ke Kambang Iwa. Kambang Iwa. Nah, nanti bisa menemui situ yang namanya kami julukan di IPP itu ya, kami kan ada julukan satu-satu ya, ada Mama Senja, ini Mama IPP namanya, temu aja langsung. Mama Nova. Mama Nova. Nah, Sangat aktif itu ya. Mama Nova
telah menyediakan makanan-makanan ciri khas dari Sumatera Barat. Wow, kalau kami juga ada Kak di sini. Oh, insya Allah hadir besok. Ada. Nah, kalau di Pal TV juga ada. Apa? Mama Leni. Oh, Mama Leni. Menyediakan. Iya. Kami kalau 11-12 caknya Iya, gitu ya. 12 ya. Kalau nggak buntung ada Mama Leni kalau. Oh itu, iya, berarti nak baik-baik pula gitu ya. Iya. Mana mama itu ya? Nah, jadi ini juga informasi untuk warga Sumsel ya yang Ya. memang pengen samu keripik yang asli ini, Yang asli. Yang asli dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat bisa langsung ke Kambang Iwa. Kembang Iwa, Hari Minggu, tiap hari ya? Minggu. Dan temui bisa nanti langsung. hubungin Bu Rika bisa juga. Oh boleh, boleh. Oke oke. Karena memang sekarang ini kita banyak nemui keripik yang kadang belum tentu itu asli atau tidak. Nah, itu Benar. cak mano itu nih? Memang ada ya? Memang ada perbedaannya ya. Contohnya kayak gini. Contohnya bukan dari keripik lah, dari makanan rumah makan. Benar. Rumah makan tuh kebanyakan mereknya semuanya kan rumah makan Padang, tapi belum tentu yang punyanya atau yang mengelolanya itu orang Padang. Betul. Nah, sekarang ada ciri khasnya, ada ininya apa namanya tuh syaratnya di situ untuk bergabung karena ada organisasi tertentu di situ. Sudah dilindungi badan hukum di bawah naungan BMKM Sumatera Selatan. Supaya nilai-nilai Kekhasannya makanannya itu hilang, ya. perbedaannya kalau Padang itu memang benar-benar orisinil dari Padang, bumbunya terasa, garamnya Betul. terasa. Kalau orang Sriwijaya, Sriwijaya atau Palembang itu kadang-kadang dikasihnya gula sedikit itu sudah terasa, udah ada perbedaan Even itu. nasinya pun nggak pulen sebenarnya. Enggak. Harusnya ya, kalau Padang ya. Berasnya Lebih tuh pun parah khusus, bener nggak sih? bener. Wah, karena kalau Baris berasnya dari Solo. Padang ya. Gitu. Benar, jadi tidak semua rumah makan Padang itu dari Padang ataupun yang memang punya punya darah orang Padang, ya. asli Padang. Bahkan goyang nasi Padang itu bukan dari Padang kan? Iya. Coba kan goyang. Oh, kaki baik itu dah. Nah mungkin terakhir ini ya, ada pesan-pesan untuk pemuda-pemudi ataupun warga Minang yang ada di Sumatera Selatan nih, apa sih harapan-harapan dari keempat kakak-kakak sekalian? Mungkin dari Pak Ujung Ketua. dulu kali ya? Pak Ketua dulu atau Ya, Ujung boleh. dulu? Boleh. Pak Ketua dulu lah, Pak Ketua dulu. Silakan, Oke. Ketua. Kalau saya sebagai Ketua IPP BMKM Sumsel mengajak kepada kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman yang berasal dari kota Sumatera Barat, Minangkabau, yang berada di IKM-IKM luar, kalau bisa bergabung dengan kami di IPP BMKM Sumsel, supaya IPP BMKM Sumsel ke depan lebih jaya, lebih cemerlang dan lebih dikenal Amin. di publik Sumatera Selatan Sumatera ini ya? Selatan terkhusus. Siap. Iya. Kalau Pak Sekum, silakan Pak Sekum. Apa harapannya nih untuk pemuda-pemuda? Harapannya kalau untuk IPP ini sesuai mutu aja lah. Muda berkarya luar biasa, tetap maju, jangan goyah, tapi ingat tidak melupakan nilai-nilai adat Minang. Adat bersandi sara, sara bersandi kita pula. Wow, Tamboci. Trias mungkin. Lapar saya ini ya. Itu yang kita tahu. Kalau dari saya, mudah-mudahan IPP ini tetap maju jaya, di mana suatu organisasi itu pasti ada yang namanya tantangan, Iya. baik itu dari dalam, dari luar, dan dari mana saja. Saya Ketua Harian IPP BMKM mengharapkan semua anggota, stakeholder dan seluruhnya kita tetap jaya dan solid. Seperti slogan IPP, muda berkarya luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Terakhir, Oke, yang terakhir, yang pertama saya berharap seluruh pemuda-pemudi di Tanah Sriwijaya ini bisa bergabung langsung dengan kami dengan cara yang sangat mudah sekali. Langsung hubungi kita, Rika Queen, Pak Idrus, terus sekretaris kita Pak Jonathan atau Pak Trias atau anggota yang lain untuk bergabung untuk membangun pemuda yang benar-benar berasal dari Minangkabau untuk melestarikan juga adat Minangkabau seperti itu. Ayo bergabung. Ada sosmednya Mbak? Ada sosmednya. Apa Pak Sektum? IG-nya apa ini? IG-nya IPP. Itu IPP BMKM Sumsel. IPP Langsung aja BMKM IPP Sumsel, ya. BMKM Ya, Sumsel. mungkin kan Iya. kalau yang mau lihat-lihat giat-giat yang nggak sudah dilakukan, iya, ya ada kan, di pasti IG. lebih tertarik. Ataupun Iya. kalau mau join mungkin bisa di DM dari situ ya. Bisa juga melalui WA. WA. Melalui WA kita 0823 74 73 78 86. Nanti ya seperti itu.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan dari Tanah Minang. Maju terus IPP BMKM. Terima kasih banyak Mbak Rika, Ya. Pak Idrus, Bang Jo, dan juga Kak Trias. Sukses selalu, semakin jaya, makin menyala. Tapi tentunya. kami ada slogannya satu. Apa lagi Apa itu, Silakan. Pak Sesuai Ketua? slogannya. Ya. IPP BMKM Sumsel Muda berkarya luar biasa. Oh, tepuk tangan sekali lagi ya. Luruskan IKTDP tadi. Dan terus masalah rumah adat yang berada di tanah BMKM, BMKM. ya, itu adalah hasil perjuangan para IKM. pengurus IKTD yang terdahulu. Ya, jadi kalau ingin berfoto-foto bersama tadi, foto di sana. Sangat Iya, keren. jadi Ya. rumah adat itu balai bersama Balai itu bersama itu punya ikatan IKTDP. keluarga Minangkabau IKTDP. Ya. Oke, Kak. Iya. IKTDP ini adalah di bawah naungan BMKM Sumsel. Ya, boleh dicek ya, Bang. Boleh, Cek. Oh, boleh, Karena foto di sana. di situ ada rumah khas Rumah Padang, adat. lalu itulah gedung Cindo tadi, Iya, juga ada masjid di masjid. situ, ya kan. Dan yang mau lihat-lihat boleh langsung ke sana. Sekali lagi makasih kawan-kawan dari Sama-sama. BMKM Maju Terus. Dan juga terima kasih untuk Bang CBC Mirsa Wal TV yang sudah setia menonton Halo Palembang setiap harinya. Terus nonton jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Terima kasih yang nonton. Aku Hagi Kaindi. Aku Fili, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you Bang Akas sekali. Ombak atas sikang kohaga mulai meranai lagi rinca-rincaan. Ombak atas sikang kohaga mulai. Acara ini dipersembahkan oleh